2 Corinthians chapter 5, 2 Korintus pasal ke-5 and we read from verse 18. kita membaca mulai dari ayat ke-18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa kerana kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Our first message last evening was how Paul preached Christ crucified. Bicara kami yang pertama pada malam semalam ialah bagaimana Paulus memberitakan berita Injil mengenai Yesus Kristus. This morning we considered the fact that this was foretold in the Old Testament. Pagi ini pula kita sudah pun berbicara mengenai bagaimana kesemua ini sudah dinubuat dalam Perjanjian Lama. And we looked at Psalm 22 and the verse, "They pierced my hands and my feet." Kita sudah melihat Mazmur Mazmur ke-22 dan kita tumpukan perhatian pada ayat di mana kita melihat bagaimana dia ditusuk dalam tangan dan kakinya. Now for this evening's message, I want us to ask a few questions to introduce it. Untuk malam ini, untuk bicara malam ini, kita akan perkenalkan bicara ini dengan menanyakan beberapa soalan sebagai pengenalan. What exactly did Jesus Christ do when he died for us? Apakah yang dilaksanakan atau dibuat oleh Yesus Kristus sewaktu dia mati? How does his work benefit those of us who believe on him? Bagaimanakah kematiannya memanfaatkan kita yang percaya kepadanya? Why are we saved by his finished work on the cross? Mengapakah kita diselamatkan dengan pekerjaannya yang selesai di atas salib itu? And the answer to those questions is in the subject we are considering this evening. Jawapan kepada semua soalan itu terdapat pada subjek yang kita sedang bicarakan pada malam ini. Theologians put it in this way. Ahli-ahli teologi menyatakannya sedemikian. Penal substitutionary atonement. Penebusan penggantian secara hukum. Or put it perhaps more simply, in my place, punishment atonement. Kalau dinyatakan dalam bahasa yang lebih mudah, kita sebut dalam tempat aku, in my place,
Semua? In my place, yes. In Substitution. substitution, menggantikan saya. It is true to say that this aspect of our subject is the most important aspect of all. Aspek subjek kita pada malam ini mungkin yang terpenting. There is no more important aspect of Christ crucified than this aspect. Tiada apa-apa yang lebih penting dari aspek kematian Yesus Kristus di sini. What do we mean by this term? Apakah maksud kita dengan menggunakan istilah ini? Let us see it defined in the Bible in one of the verses we heard read just now. Biarlah kita melihat tarifkannya atau apa maksudnya seperti dinyatakan dalam satu dari ayat yang telah kita baca tadi. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-21. This tells us the one who knew no sin, Christ, Ayat ini menunjukkan bahawa dia yang tidak mengenali dosa, yaitu Yesus Kristus, God made him to be sin for us. Allah menjadikan dia dosa untuk kita. Here is Christ in my place, punished by God instead of me. Di sini kita dapati Yesus Kristus dihukum oleh Allah dalam tempat kita oleh kerana dosa kita. This makes amends for all my sin to God's satisfaction. Ini memuaskan segala-gala yang dibutuhkan oleh kerana dosa kita terhadap Tuhan. By this means alone, God brings the believing sinner pardon and favor. Dengan cara ini dan cara ini saja kita mendapat pengampunan dari Allah. And I want to emphasize, by this means only. Dan saya ingin menekankan bahawa dengan cara ini saja. This is such an important aspect of our subject that if we do not preach this clearly, we do not preach the gospel at all. Ini adalah aspek yang sangat-sangat penting. Sekiranya kita tidak membicarakan, memberitakan aspek ini dalam perkabaran kita, maka kita belum pernah benar-benar berkhotbah. And I would ask you please to listen very closely and very carefully, Marilah kita dengar dengan teliti, because it is terribly possible that we fail to make this very clear in our understanding and in our preaching. Memang ada kemungkinan besar kita yang berkhotbah tidak menjelaskan hal ini, tidak menekankan hal ini. Today, people are saying that this is not necessarily the gospel. Waktu sekarang banyak yang kata ini bukan sebagian dari Injil. Jesus died for me in some sense, but not that he was punished in my place. Yesus mati untuk aku dalam dalam kata sebagiannya, tetapi tidak semestinya itu seluruhnya Injil. And that this is necessary in order for God to forgive our sins. Akan tetapi ini adalah perlu, ini harus ada supaya dosa kita diampunkan oleh Allah. Now, men have been denying this truth since the 19th century. Orang sudah lama menyangkal berita ini sejak tahun 1910-an. Theological liberalism grew up in the UK and other countries around that time. Orang teologi liberal sudah pun menyangkal berita ini, ajaran ini di Inggris sejak lama. And it became worse and worse toward the end of the 19th century. Dan keadaan itu menjadi lebih parah lagi pada akhir
tahun 1910-an. So that theologians, ministers, even Christians were laughing at this truth. Dan ini menjadikan ahli teologi dan pengkhotbah dan orang-orang Kristen mengketawakan doktrin ini. But men are doing it today as well. Tetapi orang pada masa ini masih mengetawakan hal ini. And what has revived this rejection of this doctrine Dan apa yang sudah memulihkan doktrin ini yang ditolak orang was a book that was published recently in 2003 ini dipulih oleh suatu senaskah buku yang dikeluarkan pada tahun 2013 by a man called Steve Chalke. Penulis buku itu bernama Steve Chalke. And the title of this awful book is The Lost Message of Jesus, published by Zondervan. Dan buku yang sangat teruk ini berjudul Injil yang terhilang dan dicetak oleh pengusahaan syarikat atau pengusaha percetakan yang bernama Zondervan. Itu ternama itu Zondervan. Let me quote from this book. Biar saya mengambil sedikit satu petikan dari buku ini. The fact is that the cross isn't a form of cosmic child abuse. Hakikatnya ialah itu salib itu bukan sebahagian mengenai penindasan kanak-kanak secara leluasa. A vengeful father punishing his son for an offense he has not even committed. Bukannya seorang bapa yang menghakimi anaknya atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. The truth is, the cross is a symbol of love. Kebenarannya ialah salib itu ialah simbol kasih. It is a demonstration of just how far God as Father and Jesus as Son are prepared to go to prove that love. Ia hanya menunjukkan betapa jauhnya Tuhan Bapa, Allah Bapa dan Yesus anaknya sanggup buat untuk menunjukkan kasih itu. Now take notice of what this author is saying. Telitikan apakah penulis ini sedang menyatakan. That the notion that God punishes his son Jesus for our sins is cosmic child abuse. Apa yang dikatakannya itu ialah berita mengenai Yesus yang disalibkan itu seperti berita mengenai seorang bapa yang menindas anaknya dalam cara yang sangat kosmik, yang leluasa. That God is like a vengeful father punishing his innocent son. Ini adalah seperti Tuhan itu seorang bapa yang ingin membalas dendam sampai dia menghakimi anaknya. That is blasphemy. Itu sebenarnya itu blasphemy, itu sudah blasphemy. That's a term for it. Blasphemy menyatakan sesuatu yang tidak benar, yang salah terhadap Tuhan kita. All the cross is just God and Jesus showing us their amazing love. Apa menurut penulis ini, apa yang terdapat pada salib hanyalah kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada kita melalui anaknya. Well, you can see how far away this is from in my place, punishment, atonement. Lihatlah betapa jauhnya ajaran itu dari apa yang kita sudah pelajari dari Alkitab, yaitu di dalam tempat aku, dia menggantikan aku untuk menebuskan dosa aku. There is no saving gospel in this. It's empty.
tidak terdapat Injil yang menyelamatkan. Ini berita yang kosong saja. It may be that we would never ever say such things. Mungkin kita tidak akan menyatakan hal semacam ini. Yet it could be that we are not clear in our minds as to the truth of this. Akan tetapi kemungkinan besar kita sendiri tidak jelas mengenai kebenaran Injil itu. And we can be preaching a weak gospel that isn't really in my place punishment atonement. Mungkin kita memberitakan suatu Injil yang tak sepenuhnya, tidak menyatakan dengan sepenuhnya di tempat aku terdapat pengganti yang mati untuk dosa aku. And such a message can save no sinner. Dan sekiranya kita kabarkan berita yang kurang sempurna itu, berita itu tidak akan menyelamatkan sesiapa pun. So can you see how very important it is to understand this clearly? Maka sekarang sudah kita sedar betapa pentingnya berita ini. So let us say two important things about this truth in order that we can see it clearly. Biarlah kita menyatakan dua perkara mengenai doktrin ini supaya kita dapat melihatnya dengan jelas. First, this doctrine is biblical and necessary. Pertama, doktrin ini adalah alkitabiah dan diharuskan, diperlukan. And secondly, this doctrine must be preached unashamedly. Dan kedua, doktrin ini harus diberitakan dengan tidak kita rasa malu. First then, this is biblical and necessary. Pertama, ini doktrin yang alkitabiah dan diperlukan. Because of what God is like. Ini kerana siapa dia, Allah. We must start with God in this truth as with every other truth. Kita perlu mulai dari Allah seperti juga doktrin-doktrin yang lain. Because God is where the sinner's problem lies. Ini adalah kerana pada Allah lah terdapatnya masalah seorang orang berdosa. Our problem as sinners is not first of all with ourselves. Masalah seorang berdosa bukan mengenai kita sendiri. It's with God because of His absolute holiness. Ini adalah pada Allah kerana Dia itu kudus dengan mutlak. Our sin contradicts everything about God and is the biggest insult possible to Him. Dosa kita bertentangan dengan sifat Tuhan yang kudus itu dan segala-gala dosa kita itu telah melanggar sifatnya itu. God's holy being revolts from sin. Sifat Tuhan yang kudus itu menyebabkan dia benar-benar menolak dosa kita. Habakkuk 1 and verse 13 says, "Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity." Habakuk pasal 1 ayat ke-13 menyatakan bahawa engkau ini maha kudus dan tidak dapat menerima apa-apa dosa pun. Moreover, God puts an everlasting curse upon sin. Lagipun Allah telah mengutuk meletakkan kutukan kekal pada apa-apa dosa. This shuts every sinner up to the righteous judgment of God, which must be exercised upon him in holy wrath. Ini menyebabkan orang berdosa itu terkena harus dihukum oleh Tuhan yang Allah yang murka terhadap dosa kita itu. You see the problem then? It's the holiness. Maka lihatlah masalah kita itu. Ini mengenai kekudusan Tuhan. The offended holiness of God. Allah itu sudah kita sudah melanggar
kekudusannya. How then can he forgive sin? Bagaimana dia mau mengampunkan dosa kita? He must uphold his law, Dia terkena taat kepada hukumnya sendiri. and justice must be done upon us who have broken that law. Dan keadilan harus dijalankan, dikenakan pada mereka yang sudah melanggar hukumnya itu. His holiness and righteousness are stirred into activity against sinners. Kekudusannya dan kebenarannya sudah tergolak dan akan ditujukan kepada mereka yang berdosa. Jesus in John 3 verse 36 says, "The wrath of God abideth on," or remains on, "every sinner." Dalam Yohanes pasal ketiga ayat ke-16 kita dapati bahwa kemurkaan Allah ditumpukan pada mereka yang berdosa. If then we are to be forgiven and saved from our sins, Maka sekiranya kita mau diampunkan oleh kerana dosa kita, God as the offended party must receive satisfaction. Allah yang sudah kita salahkan, itu sudah kita membuat salah, itu terkena ada tebusan untuk dosa kita. And only He Himself can provide that satisfaction. Dan hanya Dia sendiri yang dapat membekalkan pemuasan itu. And the good news of the gospel is that He has provided that satisfaction. Dan berita baik mengenai Injil ialah Dia sememangnya sudah pun menyediakan pemuasan untuk dosa kita itu. Satisfaction to His justice. Pemuasan untuk keadilannya. He gave the Lord Jesus and punished Him. Dia memberikan kepada kita anaknya dan menghakiminya To save us. dan untuk menyelamatkan kita. Now listen to these words very carefully. Dengarlah kata-kata ini dengan teliti. Christ crucified was for God before it was for us. Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah untuk Allah sebelum itu untuk kita. I repeat, Dan Christ saya kata sekali lagi. Christ crucified was for God before it was for us. Yesus Kristus disalibkan adalah kerana Allah terlebih dahulu sebelum untuk kita. God must receive satisfaction to His law and justice, Tuhan Allah perlu menerima pemuasan untuk oleh kerana keadilannya, so that He might honorably save us. supaya Dia dengan cara yang mulia menyelamatkan kita. But because Christ's death does satisfy God's justice, Akan tetapi oleh kerana kematian Yesus Kristus memang memuaskan keadilan Allah, it can enable God to justly and righteously as well as mercifully pardon us all our sins. itu boleh membolehkan Allah mengampunkan dosa kita dengan cara adil dan dengan cara yang belas kasihan. So the death of the Lord Jesus acts upon God first and foremost. Jadi kematian Yesus Kristus ada kena mengena dengan Allah terlebih dahulu, That it might bring us His wonderful mercy. dan terhadap keadilannya supaya kasih karunia-Nya, belas kasihannya dapat ditujukan kepada kita. Romans 3:25 expresses it like this. Roma pasal ketiga ayat ke-25 berkata sedemikian, Referring to the Lord Jesus Christ, mengacu kepada Yesus Kristus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. yang telah jadikan perdamaian oleh Allah kerana untuk pemuasannya. That word, it's an important word. Propitiation means a sacrifice that atones for sin. Perkataan pendamaian itu adalah penting. Ia menunjukkan
bahawa ada sesuatu pemuasan untuk dosa. But the first effect of it is upon God. Tetapi efek pertamanya adalah pada Allah. It turns away God's wrath Ianya mengalihkan murka Allah and enables him to be reconciled to us and at peace with us. dan menjadikannya mungkin mengampunkan dosa kita. Because he has punished our sins in his dear Son. Kerana dia sudah pun menghukum dosa kita atas anaknya. This is how God has answered his just requirements and opened to us his saving grace. Ini cara Tuhan memuaskan tuntutan keadilannya oleh kerana dosa kita. Now we are not to think that somehow God's Son was an unwilling participant in this. Janganlah kita salah mengerti dan fikir bahawa anaknya itu tidak ada unwilling, tidak rela untuk mati di tempat orang berdosa. This shows us God's love in the right sense. Ini menunjukkan kasih Tuhan dalam arti yang sebenarnya. But the Lord Jesus showed his love in this as well, Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya juga. because he was willing to be this substitute to bear God's wrath in our place. Ini adalah kerana dia rela menjadi pengganti dalam penebusan ini. He says in John chapter 10 and verse 17, Dalam Yohanes pasal ke-10 ayat ke-17. "Therefore doth my Father love me, because I lay down my life." Allah Bapa kasih kepada aku kerana aku meletakkan hidup aku. It was not taken from him. Bukan diragut, diambil darinya. He was not an unwilling sacrifice in our place. Dia bukan korban yang tidak rela menggantikan kita. Love to the Father and love to his people moved him to do this. Kasih kepada Bapa dan kasih kepada umatnya menjadikan dia memberikan dirinya. Listen to some words of Rabbi Duncan, a Scottish minister of the 19th century. Kita perhatikan kata-kata orang yang bernama Rabbi Duncan ini. Dia seorang pengkhotbah Irish dalam tahun 1910-an. He was meditating on this truth of penal substitution one day. Pada suatu hari dia sedang merenungkan doktrin penggantian secara hukum itu. And he turned to someone and said, Dan dia berpaling kepada seseorang dan berkata kepadanya, "Do you know what Calvary was?" What? 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 Adakah engkau mengerti apa dia Calvary? Apa dia? Then with tears on his face, Dan kemudian dengan air mata mengalir, referring to the Lord Jesus, mengacu kepada Yesus Kristus, it was damnation and he took it lovingly. itulah kutukan dan dia menerimanya dengan kasih. So do you see that one reason why this doctrine is biblical and necessary is because of what God is like. Jadi kita sudah lihat bahawa doktrin ini adalah alkitabiah dan diperlukan kerana siapa dia, Allah itu. A second reason is because of what sin is. Sebab yang kedua ialah apa dia dosa itu. If you overlook the holiness of God, Sekiranya kita tidak mengambil kira kekudusan Allah, then you downplay human sin. maka kamu sudah pun tidak mementingkan dosa manusia. Sin is not so bad, it's not such an insult against God. Dosa itu tidak terlalu parah, kita tidak menjadikan Tuhan murka.
So you do not need a remedy Jadi so great. kamu tidak perlukan sesuatu obatnya, rawatannya, tak perlu rawatannya. But the Bible says in Romans 3 verse 23, Tetapi Alkitab berkata di Roma pasal ketiga ayat ke-23, for all have sinned and come short of the glory of God. kita semua sudah berdosa dan tidak ayat ke-23 kan? Yes. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. And Romans 6:23, the first part says, Dan ayat Roma pasal ke-6 ayat ke-23 bahagian pertamanya, the wages of sin is death. bahwa upah dosa ialah maut. We deserve nothing but everlasting punishment in hell. Kita hanya layak menerima hukuman Tuhan di neraka. That's where our sin would justly take us. Itulah tempat kita harus dilemparkan oleh kerana dosa kita. But Christ dying in our place and bearing God's punishment for us Tetapi Yesus Kristus mati untuk kita dan menerima hukuman untuk pihak kita. means that God has punished my sins on Jesus. Itu bermaksud Yesus Kristus sudah mati untuk dosa aku. And if you believe on Jesus, God has punished your sins on your substitute as well. Sekiranya kamu percaya kepada Yesus, Yesus sudah pun mati untuk dosamu. And we are free from condemnation. Dan kita bebas dari kutukannya. The great burden of our guilt of sin has been taken away. Beban kesalahan kita sudah diambil alih. And we shall never face the wrath and judgment of God for it. Dan tak perlu kita menghadapi kemurkaan Allah oleh kerananya. Because another has endured it for us. Ini kerana ada seorang lain yang sudah menerimanya bagi pihak kita. And will God punish his son? Mungkinkah Tuhan Allah itu menghukum anaknya And punish us as well? dan juga menghukum kita juga? That would be to punish twice. Kalau begitu dia menghukum 2 kali. And that would be against the justice of God. Dan itu akan melanggar keadilan Allah itu. So do you see there's a justice in all this as well as grace? Dan dari situ kita melihat ada keadilan dan juga ada kasih karunia. 1 John 1 verse 9, 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9, faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness if we confess our sins. dia setia untuk mengampunkan dosa kita sekiranya kita bertobat. These people who say that penal substitutionary atonement is not necessary to the gospel, have they ever felt their sins? Orang yang mengajar bahawa doktrin penggantian secara hukum itu tidak diperlukan, adakah mereka benar-benar pernah terasa betapa besar dosa mereka itu? Do they know what God is like in his holiness? Adakah mereka kenal Allah yang kudus itu? Do they know what we are like in our vile sinfulness? Adakah mereka mengerti betapa kotornya kita dalam dosa kita? Have they ever seen themselves in the sight of a holy God? Adakah pernah mereka mempertimbangkan keadaan mereka di hadapan Allah yang Maha Kudus itu? In all their guiltiness and deserving of everlasting hell? Dalam keadaan kesalahan besar mereka dan diancam oleh hukuman kekal di neraka. These men are playing with theology. Mereka ini mempermainkan teologi. They've never been made to feel their own need as sinners. Mereka belum pernah terasa kebutuhan mereka oleh kerana dosa mereka. And I believe we can go as far as saying this. Dan
Saya percaya kita mungkin dan berani berkata sedemikian. If anyone denies the truth of penal substitutionary atonement, Sekiranya ada orang yang menyangkal doktrin penggantian secara hukum itu, he is not only a damnable heretic, bukan saja dia itu satu heretik yang terkutuk, but he is not even a Christian. dia sebenarnya bukan Kristen yang benar. You cannot be a Christian Kamu tidak mungkin menjadi Kristen without believing this tanpa percaya kepada ini and believing on the Christ whom God has made the substitute for sinners. dan percaya kepada Yesus yang Allah telah menjadikan pengganti kita. You praise God if He has opened your eyes to love this truth. Biarlah kita memuji Tuhan kalau Dia sudah membukakan mata kita terhadap ajaran ini. And be sure ever to hold on to it and always preach it. Dan selalu pegang kepadanya dengan kuat dan senantiasa mengkabarkannya. And thirdly, Dan perkara ketiga, the third reason why this is biblical and necessary is because of what forgiveness is. mengapa ini dianggap alkitabiah dan diperlukan ialah kerana what do you say? Can you say Forgiveness. What forgiveness is. pengampunan. Forgiveness is when God removes our guilt and cancels the punishment we deserve. Pengampunan itu adalah apabila Allah mengalihkan dosa kita dan mengampunkan membuangkan membatalkan itu kesalahan kita. God can and will do this only through the death of His Son in our place. Allah mungkin melakukannya hanya melalui anaknya yang mati atas salib. Listen to some more words of that man Steve Chalke. Dengar sekali lagi orang yang bernama Steve Chalke tadi itu. When Jesus suffered on the cross, Sewaktu Yesus mati atas salib, He absorbed all the pain, all the suffering, dia meresap segala kepahitan dan kesengsaraan caused by the breakdown in our relationship with God. yang terjadi oleh kerana putusnya hubungan kita dengan Allah, And in doing so demonstrated the love to which a God of love will go to restore dan it. dengan itu menunjukkan sejauh mana Allah mungkin mendamaikan hubungan kita yang oleh kasihnya. Sentimental rubbish. Itu perkara yang remeh lah, itu seperti sentimental secara perasaan, sentimentalis saja. Let me quote some words of the Puritan William Bridge. Biar saya memetik dari seorang Puritan bernama William Bridge, which will capture the biblical and the historic truth. yang dengan bagaimana dia menerangkan doktrin yang alkitabiah ini. When the Lord Jesus Christ offered up Himself a sacrifice unto God the Father, Sewaktu Tuhan Yesus Kristus menyembahkan diri sebagai korban kepada Tuhan Bapa and had our sins laid upon Him, dan menerima dosa kita yang dipikulnya, He gave more perfect satisfaction to divine justice for our sins dia memenuhi pemuasan ilahi untuk keadilan ilahi untuk dosa kita, than if you and I and all of us dan lebih dari kamu dan aku dan kesemua orang had been damned in hell unto all eternity. yang telah dikutuk di neraka untuk selama-lamanya. For a creditor is more satisfied if his death be paid him all down at once, Jadi seseorang itu akan lebih merasa puas kerana hutangnya than if it be paid week by week. yang telah dibayar dengan sekaligus dari
dibayar setiap minggu. Do you see what this is saying? Lihat apa yang sedang dinyatakannya. If we are not saved, we will go to hell and spend eternity paying the price of our sins. Sekiranya kita tidak terselamat, kita akan ke neraka dan membayar hutang kita buat selama-lamanya. And God will have from us an eternity of satisfaction to His justice. Dan Tuhan akan mendapat pemuasan untuk dosa kita buat selama-lamanya. But Jesus did this for us and paid that satisfaction to God's justice all at once. Akan tetapi Yesus Kristus membayar hutang kita itu sekaligus. For all of us who believe Untuk kita semua yang percaya in one great act on the cross. dengan satu perbuatan besar atas salib itu. So God had His satisfaction all in one go from His Son. Tuhan Allah telah menerima pemuasan dari anaknya dengan sekaligus, Which is far better than having it from us in hell for all dan eternity. itu lebih baik dari menerima pemuasan dari kita di dalam neraka buat selama-lamanya. Now all Bible-believing Christians will say Amen. Semua To orang that. yang percaya kepada ajaran Alkitab akan menyahut amin. What is there for a condemned and hell-deserving sinner? Apakah yang layak diterima seorang berdosa yang terkutuk? If we deny what the Bible teaches about God, sin, and divine forgiveness, Sekiranya kita menyangkal Allah dan dosa dan hukuman yang sepatutnya diterima, you have no gospel left. kita tidak ada Injil lagi. Well, let us now turn to the second point, not only that the doctrine is biblical and necessary, Sekarang kita menerangkan perkara kedua, but that this doctrine must be preached unashamedly. yaitu doktrin ini seharusnya diberitakan dengan tanpa terasa malu-malu. First, Pertama, tell sinners the bad news, nyatakan kepada orang berdosa berita buruk. tenderly and faithfully say to them that they are condemned and going to hell for their sins. Dan dengan hati yang lembut dan penuh kasih bahawa mereka harus dikutuk di neraka buat selamanya. That hell is a prepared place for a condemned people. Neraka adalah suatu tempat yang disediakan untuk orang yang terkutuk. And pray that the Holy Spirit will make them feel their need as guilty sinners. Dan doalah supaya Roh Kudus akan meyakinkan mereka, menyebabkan mereka insaf bahawa mereka benar-benar wajar dikutuk di neraka buat selamanya. Convict them and convince them that they are going to hell. Meyakinkan mereka dan menyebabkan mereka terasa bahawa mereka harus dikutuk di neraka. I go sometimes to preach in churches in the United Kingdom, Pada kalanya saya pergi berkhotbah di gereja-gereja di Inggris and happen to preach on hell, dan kebetulan memberitakan mengenai neraka. and people come up to me in the church afterwards Dan pendengar-pendengar datang kepada saya selepas kebaktian and they say, we don't hear much about hell these days. kita jarang-jarang sekali mendengar mengenai neraka pada masa sekarang. And that is very serious, Dan itu suatu perkara yang serius. because it's perhaps that they don't hear much about penal substitutionary atonement these days. Dan ini mungkin kerana mereka jarang-jarang mendengar mengenai penebusan secara hukum, penggantian secara hukum pada masa sekarang. If you water down the true nature of the death of Christ, Sekiranya kita menurunkan, mengurangkan doktrin mengenai kematian Yesus Kristus itu, you water down the doctrine of everlasting punishment as well. kamu mengurangkan juga doktrin hukuman di neraka juga. Because everlasting punishment is what God did to Jesus when He died upon the cross. Kerana hukuman kekal itu
adalah kena mengena dengan kematian Yesus Kristus sewaktu dia mati atas salib. So the two go together. Kedua-duanya berada bersama. So let us preach and tell sinners the bad news. Maka perlulah kita memberitahu orang berdosa mengenai berita buruk ini. This is about being reconciled to God by the death of his Son. Ini ada kena mengena dengan bagaimana kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. And about spending eternity in either heaven or hell. Dan mengenai sama ada kita berada selamanya di neraka atau di syurga. So we are lovingly warning sinners. Jadi kita sedang peringatkan dengan cara kasih orang-orang yang berdosa itu. But in addition to the bad news, Tetapi berlebihan dari itu, we can tell sinners the good news. kita bisa memberitakan kabar baik itu juga. And we preach Christ, Kita memberitakan mengenai Yesus Kristus, Christ crucified, Dia yang disalibkan, the salvation of God for sinners. keselamatan Allah untuk orang berdosa. Christ is God's sin offering for that condemned people. Kristus itu ialah korban untuk dosa bagi orang yang terkutuk oleh Allah. Tell sinners that if they turn to God in repentance and confession, Beritahu orang berdosa bahawa sekiranya mereka bertobat dan mengaku dosa mereka kepada Allah, they will find that He has laid their sins on His Son. maka mereka akan dapati Dia sudah pun mengalihkan hukuman mereka atas anaknya And punished him instead of them. dan menghukum dia, menghakiminya di tempat kita. And they will find the arms of his mercy wide open. Dan dia akan dapati dia dengan rela mau menerima kita. Think of the language of gospel texts. Pikirkan bagaimana ini dinyatakan dalam Injil. Galatians 3 and verse 13, for instance. Contohnya dalam Galatia pasal ke-3 ayat ke-13. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kerana kita. The curse of the law was the penalty of sin. Kutuk Taurat itu ialah suatu hukuman untuk dosa kita. But Christ was charged with our sin and was judged as if he were us. Tetapi Yesus dituduh menjadi dosa dan dia mati bagi tempat kita. He endured the same that we would have endured in hell had we gone there. Dia menerima apa yang sepatutnya kita terima di neraka sekiranya kita ke sana. He went there on the cross, as Dia it ke were, sana dengan cara dia berada di mati di atas salib. that we might be redeemed and go free and go to heaven. Dan ini untuk membebaskan kita supaya kita dapat pergi ke syurga. He accepted the curse Dia menerima kutukan itu that we might inherit the blessing. supaya kita mendapat berkat. And all sorts of verses like this in the New Testament which celebrate and glory in the true nature of Christ's death for sinners. Banyak sekali terdapat ayat-ayat semacam ini yang memuliakan dan membesarkan berita bagaimana Yesus Kristus melepaskan kita dari kuasa dosa. Think of how this is put as we seek to tell sinners the good news. Think of how it is put in other verses. Coba kita telitikan bagaimana ini dinyatakan di dalam ayat-ayat yang lain. Verses which speak in terms of Christ died for us. Ayat-ayat yang menyatakan bahawa Kristus mati dalam tempat kita untuk dosa kita. Always the meaning is substitution in our place. Setiap kali maknanya ialah Yesus mati sebagai pengganti di tempat kita. Romans 4:25, for instance. Contohnya Roma pasal ke-4 ayat ke-25. He was delivered for our offenses.
Di Roma pasal keempat ayat ke-25 dia diserahkan kerana pelanggaran kita. The word for in the Greek Dalam bahasa Yunani maksud untuk itu is dia, ialah dia dalam bahasa Yunani. which means he was delivered because of, on account of. Ini bermaksud dia diserahkan oleh kerana atau because of and on account of oleh kerana dan bagi tempat menggantikan kita Our offences. kerana dosa kita, pelanggaran kita. Another example is 1 Corinthians 15 verse 3. Contoh satu lagi ialah 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-3. Christ died for our sins. Ayat 15 ayat ke-3, Kristus telah mati kerana dosa-dosa kita. The Greek word for there is huper, Dalam bahasa Yunani, kerana itu ialah hupa. which means in behalf of, for the sake of. Maksudnya menggantikan kita bagi pihak kita. In my place, substitution again. Jadi menggantikan kita ini ialah penggantian lagi. And 1 Peter 3 verse 18. Satu lagi ialah 1 Petrus pasal ke-3. Christ hath suffered for sins. Ayat ke-10. Pasal ke-3 ayat ke-10. Yesus Kristus Suffered for is sins. it correct? 1 Peter 3. Yes. Oh, 18. 18, yes. Ayat 18 bukan ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 18. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. The word for sins there is in the Greek peri, which means concerning, because of. Jadi perkataan untuk itu dalam bahasa Yunani adalah kerana, oleh kerana, oleh sebab. In my place, substitution again. Sekali lagi, dalam tempat aku sebagai pengganti. One more, Matthew chapter 20 verse 28. Satu lagi, Matius pasal ke-20 ayat ke-28. The Son of Man has come to give himself a ransom for many. Jadi Matius 20 ayat ke-28. Kita dapati anak manusia datang bukan saja 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. The for there in the Greek is anti, which means because of, instead of. Jadi untuk memberikan nyawa itu, untuk dalam bahasa Yunani sekali lagi bermaksud oleh kerana atau disebabkan. Always the language of in my place, my substitute. Jadi sekali lagi bahasa ini menunjukkan bahawa kita di tempat aku sebagai pengganti. And as we preach the good news to sinners, think about the invitation texts which have penal substitutionary atonement behind them. Dan kita perhatikan pula ayat-ayat yang mengundang orang berdosa datang ke Yesus Kristus, bagaimana ia menggambarkan ajaran mengenai penebusan secara hukum itu. For instance, Matthew 11 verse 28. Contohnya Matius pasal ke-11 ayat ke-28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, burdened by guilt, berbeban oleh kerana bersalah, the weight of sin upon a person. beban dosa atas seseorang yang berdosa. Cannot get rid of it. Tidak mungkin kita mengalihkannya. But Jesus says, come unto me and I will give you rest. Tetapi Yesus Kristus berkata, datang kepadaku dan aku akan memberi engkau rehat.
I will take it away from you Aku akan mengalihkannya darimu. because I have taken it upon myself. Kerana aku sudah pun menerimanya atas diri sendiriku. Think of John 3, verse 16. Telitikan pula Yohanes pasal ketiga ayat ke-16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Kita dapati dalam ayat ke-16 pasal ketiga itu, kerana begitu besar kasih Allah akan dunia itu sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Gave him to be a sin offering. Memberi kepada kita dia sebagai korban untuk dosa. To make atonement on behalf of his people. Menjadikannya penebusan bagi pihak umatnya. Gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish. Memberi kepada kita anak tunggalnya, sehinggalah sesiapa saja yang percaya kepadanya tidak akan termusnah. Because Christ has borne the everlasting punishment. Itu kerana Yesus Kristus sudah pun menerima hukuman kekal itu. And the believer on Jesus will have everlasting Dan life. sesiapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima kehidupan kekal. How about Acts chapter 16, verse 31? Apa pula dengan kisah Rasul pasal ke-16 ayat ke-31. Where the man says, "What must I do to be saved?" Orang itu berkata dalam pasal ke-16 ayat ke-31 itu, apa sepatutnya aku buat untuk diselamatkan? And the apostles say, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Dan Rasul itu menyatakan kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus dan engkau akan terselamat. Because in Christ sin has been dealt with. Ini kerana dalam Yesus Kristus dosa kita sudah pun dihapuskan. And the floodgates of mercy are open. Sekarang gerbang kasihan Tuhan sudah terbuka dengan luas. So as we preach this, let us not be ashamed of this rugged truth. Maka sewaktu kita berkhotbah, janganlah kita malu akan ajaran ini. Paul said he was not ashamed of the gospel of Christ. Rasul Paulus kata dia tidak merasa malu mengenai Injil Kristus itu. Not ashamed of this doctrine that's offensive to the natural man. Dia tidak rasa malu atas doktrin yang tak diterima orang itu. But is the power of God unto salvation, Tapi ini kekuatan Allah untuk keselamatan kita. and which we glory in. Dan kita memuliakannya. So in my place atonement is what you find in the Bible. Jadi penebusan, penggantian dalam tempat aku ini yang terdapat dalam You don't find it in Steve Chalk's book Kita tidak dapatnya dalam buku Steve Chalk itu, or in anyone else's head that's like him. atau dalam sesiapa yang lain yang pemikiran mereka seperti Steve Chalk itu. But you find it in God's holy word. Akan tetapi kita mendapatinya dalam firman Allah yang mulia itu. This is the word of the truth of the gospel. Ini adalah ajaran benar yang terdapat dalam Injil, dalam Alkitab. Let us be strong in this, Biar kita kuat dalam ajaran ini. and God will bless us and make us a blessing. Dan Tuhan akan menjadikan kita berkat kepada banyak orang. Amen. Hei, macam mana rasanya? Sungguh pun terjemahan itu kurang lancar, tetapi dapat menangkap intinya. Terasa bukan? Kasih Tuhan dalam Yesus Kristus itu sesuatu yang sangat luar biasa, sangat berharga dan menyentuh hati kita. Kita jangan malu untuk memberitakannya. Mari kita nyanyi satu lagi lagu. Malam ini kita nyanyikan lagu ke-12. We sing the Song of Songs.
number 12. We stand to sing this, and all our young people have memorized this song.